Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa fikum fid dharain amin. Qala wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'un ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka au 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Rawahu Muslim. Hadits yang pertama dari bab sabar, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, Nabi pernah ngomong. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, sering dengar istilah an-nazafatu minal iman. Hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apa maksudnya? Orang yang beriman haruslah menjaga kebersihan. Kebersihan dari apa? Kebersihan zahir dan kebersihan batin. Kebersihan zahir, tubuhnya harus bersih, lingkungannya harus bersih. Itu kebersihan zahir. Ya, yang dimakan juga harus yang bersih, yang halal, yang baik. Maka orang yang beriman, dia akan menjaga kebersihan zahirnya. Nggak boleh gitu ya, dihidup dalam kekotoran gitu. Begitu pula yang diutamakan adalah suci, bersih secara batin. Nggak ada penyakit hati dalam dirinya ya. Orang yang beriman mesti nggak ada riya, nggak ada ujub, nggak ada takabur, nggak ada sum'ah ya dalam dirinya. Karena itu termasuk kotoran-kotoran di dalam hati kita. Harus bersih. Gitu. Maka kalau ada seorang muslim yang kotor, apalagi kotor, jorok, batinnya penuh dengan sifat-sifat seperti itu, ya, maka amalan-amalan ibadahnya ya enggak sempurna. Gitu. Ya, maka at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Walaupun oleh orang-orang kita sekarang, masyarakat kita hanya diartikan, diterjemahkan kebersihan lingkungan. Kan gitu kan? Padahal gitu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi, kalimat alhamdulillah ya, yang biasa kita baca kalimat tahmid, itu tamla'ul mizan. Kalau kita baca bisa ngeberatin timbangan kita nanti. Ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, Allah perintahkan malaikat buat nyiapin timbangan mizan. Ditimbang tuh amal ibadah kita ketika di dunia. Ya, yang baik dikumpulin, yang jelek dikumpulin. Mana yang lebih berat mana?
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dia akan lihat kalau yang baik, dia akan lihat kalau yang buruk. Gitu. Dalam ayat Allah katakan wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, kata Allah, kalau berat timbangannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu, kalau berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia bakal penuh hidupnya dengan keridhaan, kesenangan, kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi kalau timbangannya enteng, ringan, bahwa fi hisyatir radiyah. Bukan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan maka tempatnya neraka. Wa ma adraka ma hiya narun, api yang berkobar-kobar. Itu tempat orang yang enteng timbangannya. Tapi bukan berat badannya, berat amal ibadahnya. Ya, tadi timbang sama Allah. Kita nimbang sekarang di dunia berapa berat kita? Sekian. Ya, kalau ngeberatin timbangan di dunia gampang dengan banyak makan. Tapi kalau ngeberatin timbangan di akhirat, kata Nabi, ya, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah tamlaul mizan, bisa ngeberatin timbangan kita. Gampang. Maka jangan bosan-bosan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, kalau habis sholat kita baca 33, ya kan? Berarti sehari 5 kali. Kalau satu waktu kita baca 33 kalimat alhamdulillah, kalau sehari berapa kita baca? 165. Tuh, kalau satu kalimat alhamdulillah saja sudah bisa memberatkan timbangan kita, nambahin timbangan kita di akhirat nanti, timbangan amal kebaikan, apalagi. Nah, ya kan? Kalau kita baca sehari 165. Ya. Tidak. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'un ma bainas samawati wal ardh. Sementara kalimat al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah, ya, kalau al-baqiyatus salihat sampai wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalimat al-baqiyatus salihat. Kalau kita baca kalimat subhanallah walhamdulillah cuman begitu doang, kata Nabi, tamla'ani, 2 kalimat itu bakal menuin bainas sama'i wal ardh. Langit sama bumi enggak muat. Kalau mau diwujudkan, dibentukkan itu kalimat subhanallah walhamdulillah dalam bentuk jisim, dalam bentuk jasad, ya, pahalanya diunjukin sama Allah. Itu langit sama bumi enggak muat buat nampung satu orang baca kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya. Dalam hadis lain Nabi katakan, kalimatani khafifatani tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang enteng diucapin, tapi berat bakal jadi timbangan kita nanti. Ngeberatin timbangan kita. Ya, Allah cinta kepada 2 kalimat itu. Ya, apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Itu kalau kita baca, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu ngeberatin timbangan kita. Itu 2 kalimat yang enteng, gampang kita ucapin. Nggak berat loh baca kayak begitu. Nggak berapa lama sih?
Gitu kan, sambil duduk, sambil nongkrong, sambil naik motor, sambil jalan, sambil main. Ya, tamlaul mizan. Memberatin timbangan. Di dunia aja itu kalau dibentukin pahalanya kata Nabi, bainas sama wal ardh. Enggak muat. Kalau satu orang punya pahala kayak begitu, berapa dunia, berapa bumi yang ada. Maka orang Islam itu kaya sebenarnya, enggak ada miskin. Salah kalau dibilang kita orang miskin, kita kaya semua. Ya kan? Orang Islam itu kaya semua. Kita cuma baca begitu, subhanallah bihamdi, dunia amin buminya punya dia. Allah kasih. Belum kalau tambah lagi dalam hadis lain Nabi katakan qobliyah subuh. Kalau kita kerjain qobliyah subuh 2 rakaat atau sunnah fajar, ya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya kita punya. Ya. Makanya orang Islam itu nggak ada miskin sebenarnya. Kita aja yang bikin miskin sendiri, ngerasa miskin. Padahal kaya. Siapa yang punya dunia isinya? Siapa orang paling kaya di dunia ini? Berapa banyak hartanya bisa dihitung. Ya kan? Kalau kita pemberian Allah nggak bisa dihitung udah kita. Cuman karena kita ngerasain susah aja, jadi susah terus. Kan gitu. Ya? Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Ya, salat adalah cahaya. Satu riwayat mengatakan yang dimaksud dengan as-salatu nurun adalah nurul qalbi, cahaya hati. Ini hati ini adalah pancaran. Kalau hatinya baik, maka semuanya baik. Begitu pula salat. Begitu salat. Maka dalam hadis Nabi katakan, ya, nanti yang pertama kali bakal dihisab pada hari kiamat adalah as-salat. Jika salatnya baik, maka baik semuanya. Kalau salat yang kita lakukan baik, maka amal-amal yang lain udah Allah anggap baik. Tapi kalau amal sholatnya itu jelek, maka yang lain juga biasanya ngikut jelek. Kenapa? Karena sholat itu adalah benteng. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang sholat dengan benar, sholat dengan benar, maka kalau kita lihat ayat-ayatnya nggak ada orang yang suruh ngerjain sholat, tapi mendirikan sholat. Aqimus sholat, bukan af'alus sholat atau a'malus sholat. Ya kan? Kalau af'al atau a'mal ngerjain, sekedar ngerjain udah kelar, berkewajiban. Orang bangun rumah sekedar bikin doang. Jadi nggak diukur pondasinya bagaimana, besinya, tiang dan lain sebagainya, sehingga kokoh bangunannya. Nah, kalau yang namanya mendirikan rumah, baru gitu. Arsitek ada ilmunya. Begitu juga sholat. Allah gunakan kalimat aqimus sholat. Diriin sholat berarti harus pakai pondasi yang kuat, bangunan yang kuat, ada ilmunya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar sholat-sholatan. Kata Nabi, as-salatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Kalau orang udah bisa ngerjain sholat dengan baik, ya, maka dia bakal aman. Hatinya baik, yang keluar dari mulutnya baik, yang dilakukan baik, kakinya ke tempat jalan yang baik, tangannya berbuat baik, baik semua. Gitu. Ya. Dalam hadis lain Nabi katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan, ya, wa najatan yaumal qiyamah.
Kata Nabi, siapa yang bisa ngejaga salat 5 waktu? Salat 5 waktu bisa dijaga. Ya? Bukan ya udah yang penting ngerjain salat lah sehari. Gitu kan? Ya, kata Nabi, ya. Kanat lahu adalah baginya nuran cahaya. Wa burhanan sama. Hujjah. Ya. Wa najatan yaumal qiyamah, dan dia bakal selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz, siapa yang enggak bisa ngejaga salatnya. Ya. Lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah, maka dia enggak ada cahaya di wajahnya, enggak ada cahaya di hatinya. Ya, dia enggak bakal selamat pada hari akhirat nanti. Ya, pada hari kiamat nanti enggak bakal dia selamat. Nah, wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kata Nabi, orang yang enggak ngejaga salat nanti di hari kiamat kumpul bersama dengan Qarun, kumpul bersama dengan Fir'aun, kumpul bersama dengan Haman dan Ubay bin Khalaf. Ya, kalau kemarin tersiar viral di media sosial, ya, bangga masuk neraka bakal ketemu sama artis-artis, gitu kan? Ini bukan artis lagi, ngumpul ame Qarun. Siapa itu Qarun? Orang yang paling kaya di dunia ini. Yang hartanya saja Qarun itu, ya, hartanya itu kunci gudangnya doang nggak bisa dibawa oleh 70 ekor unta. Itu kuncinya doang. Itu bukan 7 turunan lagi, nggak bakal habis. Nggak ada orang sekarang kaya kayak begitu. Ya kan? Itu Qarun. Kalau artis-artis doang mah, Michael Jackson, siapa lagi yang kemarin disebutin tuh katanya, ya kan? Kecil itu mah nggak seberapa. Tenarnya juga nggak semua orang kenal. Kalau Qarun semua orang kenal. Firaun, siapa yang nggak kenal Firaun? Seorang raja, ya kan? Orang yang ganteng, raja, hartanya banyak, pinter, kumpul entar. Kalau cuma Michael Jackson itu kecil itu mah. Kumpul lama yang kayak gitu, kumpul lama begitu aja udah girang. Bang, enggak katanya ntar pengen bikin konser di sono. Hah? Ya kan? Qarun, Firaun, Haman itu panglima, jenderal kalau kita bilang. Ya, jenderal yang hebat. Ya. Nabi bilang, kalau kita nggak ngerjain sholat, ya, kita nggak bisa ngejaga sholat, nanti di yaumil qiyamah kita bakal kumpul tuh sama mereka. Kumpul sama Qarun, kumpul sama Firaun, kumpul sama Haman, sama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu tokoh munafik. Siapa ya? Ubay bin Khalaf zaman Rasulullah. Haman zaman Fir'aun, Musa. Itu 3 zaman Nabi Musa semua, tokoh hebat semua di zaman Nabi Musa. Yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Lihat. Ya kan? Kalau sekarang baru cuma ketemu sama artis doang gitu udah girang. Kecil. Besok ketemu sama tokoh dunia. Kalau mau tuh di neraka. Kalau mau tuh di neraka tuh. Ya kan? Kan kemarin gitu ada nantang kan gitu kan? Apa-apa masuk neraka. Ya, asal ketemu sama, bisa ketemu sama ini, sama itu, sama itu. Ntar di sana bisa bikin konser. Bikin konser ntar di sana dengan jeritan-jeritan yang memilukan hati.
Itu orang terlalu sombong gitu. Orang terlalu sombong. Oke? Gitu. Ya, orang-orang nabi aja yang udah hebat ingin selamat daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Mau masuk neraka nantangin. Ya Allah. Begitu saktinya dia. Begitu saktinya itu orang. Begitu hebatnya. Orang Indonesia memang paling-paling nih. Ya kan? Debus aja nggak berani loh. Nah, ya, tidak boleh. Jadi jaga salat. Salat nur. Salat itu adalah cahaya. Ya. Nah, wa qila nurun zahir ala wajhil mu'min yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan bahwasanya makna nur nanti wajah orang-orang yang beriman bakal bercahaya pada hari kiamat nanti. Ya, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fat kalau nggak salah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tarahum ruk'an sujada. Yabtaguna fadla minallahi wa radwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-Fat terakhir kalau salah. Al-Fat apa Muhammad gitu. Allah katakan gitu, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bukan kejam, tapi tegas. Berani menegakkan kebenaran. Habib Rizik. Ini gitu kan? Itu asyidda'u 'alal kuffar. Bukan teroris, bukan radikal. Memang sifatnya seperti itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Sesama kaum muslimin, ya, saling kasih sayang, bukan sebaliknya. Gitu. Ya. Tarahum ruk'an sujada. Ya, terlihat pada mereka ruku dan sujud. Kau melihat mereka ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, ya kan? Yabtaguna fadla minallah wa ridwana, dan keridhaan Allah. Nah, itu di situ. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terutama di wajah mereka fi wujuhihim min atharis, ada bekas sujud. Bercahaya nanti. Bukan sekarang kelihatan di jidatnya dihitam-hitamin, bukan. Bukan itu maksudnya, ya. Min atharis sujud maksudnya bukan itu. Ya, bukan. Nanti. Ya, bercahaya mukanya. Di dunia pun mukanya udah bercahaya walaupun nggak pakai hitam itu jidatnya. Kalau mukanya sering kena wudu, beda orang yang sering kena wudu sama yang nggak pernah kena wudu mukanya. Gampang dilihatnya. Ya, beda. Iya, kelihatan min atharis sujud. Gitu. Nanti bercahaya dia tuh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, atau dalam kitab Hidayatul Salikin si Abdul Samad Al-Falembangi disebutin, kalau kita berwudu, baca doa dari setiap anggota badan yang kita basuh, ya kan? Basuh muka doanya, tangan ada doanya, ya kan? Telinga ada doanya. Itu kalau dibaca, kata Nabi dalam kitab itu sebutkan, ini cahaya. Sampai sini nyambung.
Kalau nggak baca doanya, cahaya cuman batas tangan, batas yang dibasuh doang. Tapi ketika kita baca doanya, semuanya nyambung. Nah, wudu kan buat sholat, maka Nabi katakan as-salat nur. Sholat itu cahaya. Maka orang yang nggak sholat nggak punya cahaya udah. Lihat Nabi, mukanya bercahaya. Sampai suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau lagi jahit, jatuh nih, jarumnya jatuh, gelap nggak nyampe tas. Nah Aisyah jadi begini, nggak ketemu. Rasulullah datang buka pintu. Begitu Nabi datang buka pintu, itu kelihatan tuh jarum yang tadinya nggak kelihatan. Sampai dibuatkan sebuah bait syair, ya kan? Anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Ya, matahari terang, tapi Nabi lebih, bulan purnama terang, tapi Nabi lebih terang. Itu tuh maksud anta nurun fauqa nur. Ya, itu karena sering kena wudu. Nanti kalau kita udah sering, kalau udah kayak begitu tuh muka kita kena wudu, semua ada orang mati kena wudu, nggak usah bingung takut mati lampu. Ya, PLN nggak laku. Untungnya nanti Nabi sebutin yaumal qiyamah, bukan di dunia. Kalau di dunia repot juga. PLN nggak laku ntar. Nggak laku PLN ntar. Wasadaqatu burhanun. Nabi sedekah itu adalah dalil yang menunjukkan orang itu adalah orang yang beriman. Kenapa burhan? Karena tidaklah keluar harta dari diri kita kecuali kita orang beriman. Orang kafir mengeluarkan sesuatu pasti ada maksudnya. Kalau orang beriman bersedekah, berinfak, berzakat enggak. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran yang disuruh bersedekah, yang disuruh berinfak hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Munafiqun, ya, ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kamu dari sebagian atas yang telah Allah berikan kepada kamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, dari sebelum datang kematian. Ya. Sebelum mati sedekahin, bukan setelah mati. Kalau kita kan gitu, dia mati baru hartanya disedekahin. Dia mati, sebelum mati sedekahin. Allah berikan tamsil orang yang nggak mau bersedekah ketika hidup dengan sebuah penyesalan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Ya kan? Fayaqula rabbi, dia ngomong rabbi wahai Tuhanku. Ya kan? Laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau boleh sekiranya ditunda sedikit aja. Ila ajalin qarib, ditunda. Kematian saya ditunda, siksa saya di akhirat ditunda sebentar aja, balikin lagi ke dunia. Fasaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah. Ya. Semua orang yang udah mati nyesel itu minta balik lagi, ya. Tapi bisa nggak balik lagi? Enggak. Maka jangan takut, nggak ada setan berkeliaran. Orang mati muncul, jadi anu, nggak ada. Kalau dia bisa balik lagi ke dunia, dia bisikin tuh sama emaknya, sama ahli warisnya, wih harta sedekahin buat gue. Tapi ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Yang nongol di pojokan, yang nongol di ini, itu bukan. Itu emang kerjaan iblis, setan yang ganggu. Dia kalau diizinin sama Allah balik lagi ke dunia, fasaddaqa, dia bakal bersedekah. Wa akum minas salihin, dan bakal jadi orang saleh.
Gitu. Ya, maka itu adalah burhan, dalil yang nunjukin bahwasanya dia orang yang beriman. Gitu. Wa Qur'an hujjatul laka aw alaik. Nabi. Quran tuh yang tadi kita baca itu jadi hujjah. Ya, jadi penolong kita nanti. Aw alaik atau jadi musuh kita ntar. Tuh Quran bisa jadi penolong kita, bisa jadi musuh kita. Kenapa jadi penolong? Bagaimana caranya? Kalau kita baca tuh Quran, kita ikutin tuh Quran, nanti Quran jadi jubir kita di dalam kubur. Jadi jubir, dia jadi juru bicara. Tapi sebaliknya, kalau Quran kita hinakan, cuman dijadiin pajangan, dijadiin mas kawin sekarang yang lagi tren. Kan gitu kan? Tapi dibaca enggak. Hukum-hukumnya enggak pernah diterapin. Suruh sholat kagak, suruh puasa enggak mau. Dibaca boro-boro, dipegang aja kagak. Giliran kesurupan nyari Quran, ayat kursi dipakai. Giliran susah kan gitu kan? Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Itu nanti Quran yang bakal ngejorokin dia ke dalam neraka. Ya, itu banyak hadis-hadisnya ya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi wa Hamalatil Quran Imam Nawawi. Maka dalam salah satu doa yang kita baca kalau habis baca Quran kan gitu kan? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kan gitu kan? Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Waj'alhu, dan jadikanlah dia ya Allah Quran itu hujjatan lana, sebagai penolong bagi saya. La hujjatan alaina, bukan jadi musuh buat kita. Tuh, kita suka baca gitu kan? Jadi penolong, bukan malah jadi musuh. Katanya nanti akan memberikan syafaat yaumil qiyamah. Dalam hadis Nabi sebutkan nanti ada dua yang akan memberikan kita syafaat, puasa sama Quran. Puasa akan memberikan syafaat pada orang yang menjalankannya Ramadan. Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Wa sabru diyaun, dan sabar itu cahaya. Ya. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap pagi manusia ya, mereka setelah dikasih hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala faba'i'u nafsah. Dia jual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha, maka dia beruntunglah. Artinya jual dirinya kepada Allah, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 110 kalau enggak salah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Surat At-Taubah ayat 110. Allah katakan gitu, innallaha ashtara. Ya? Allah telah menjual, Allah telah membeli. Ya? Betul ya? 111. Oh, ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Gitu ya? Nah, Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman. Jadi kita nih ya udah dibayarin sama Allah. Maka kalau kita bilang terserah gue, badan-badan gue, mata, itu bukan.
Kita ini udah dibayarin sama Allah, udah milik Allah, bukan milik kita. Ya? Gitu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu cuma ngaku-ngaku doang dia. Sama aja kita punya motor, tadinya udah punya kita nih. Ya kan? Dijual, dibayarin. Masih mau ngaku-ngaku juga. Allah dia bilang, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum." Dengan apa Allah bayar kita? Dengan apa Allah beli kita? Bi anna lahumul jannah. Ya kan? Dengan surga. Ya. Allah tebus kita, Allah bayarin diri kita nih dengan surga. Gitu. Nah, setiap pagi ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ikutin aturan Allah, ibadah, menjaga nafsunya. Dan tidaklah Allah jalani. Maka dia beruntung.